Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rahmalviana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Manajemen kelas pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan dagang di mata kuliah pengantar akuntansi. Pembahasan yang pertama, kita masuk ke pengertian perusahaan dagang. Kira-kira apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Singkatnya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah produknya. Adapun karakteristik perusahaan dagang, yang pertama memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengelolaan atau perubahan sedikit pun. Yang terakhir, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Adapun ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang, yang pertama ada pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Yang terakhir, tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang, yang pertama mencatat transaksi di jurnal umum, yang kedua mencatat di buku besar pembantu, yang ketiga membuat neraca saldo belum disesuaikan, dan yang keempat jurnal penyesuaian, yang kelima neraca saldo telah disesuaikan, yang keenam membuat laporan keuangan, ketujuh membuat lembar kerja akuntansi, kedelapan membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, kesembilan membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang, yang ke-10 neraca saldo setelah tutup buku, dan yang terakhir membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Contoh soal, transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang dari PD Motor Jaya selama bulan Maret 2020 sebagai berikut. Tanggal 1 Maret dibeli barang dagang senilai 8 juta dengan termin 4/14 N/30. Tanggal 3 Maret dijual barang dagang senilai 4.500.000, diterima tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Beban pokok yang dijual 3.800.000, penjualan dilakukan kepada CV Adil. Tanggal 4 Maret dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian tanggal 1 Maret yang lalu, yakni senilai 500.000. Pada tanggal 5 Maret dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 80.000. Pada tanggal 7 Maret dibeli barang dagang 5 juta, dibayar tunai 2 juta, sisanya dengan termin 2/10 N/30. Tanggal 8 Maret dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang yakni senilai 200.000 dari penjualan kepada CV Adil. Beban
pokok penjualan sebesar 168.000. Tanggal 10 Maret dijual lagi barang dagang seharga 6 juta dengan termin 2/10 N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. 13 Maret diterima perkas dari debitur CV Adil atas penjualan yang lalu. Tanggal 15 Maret dibayar perkas kepada debitur atas pembelian 1 Maret yang lalu. Tanggal 17 Maret diterima kembali sebagian barang yang dijual pada tanggal 10 Maret yakni sebesar 1 juta. Tanggal 20 Maret diterima berkas atas penjualan 10 Maret yang lalu. Tanggal 25 Maret dibayar utang kepada kreditur atas pembelian tanggal 7 Maret yang lalu. Tanggal 29 Maret dijual barang dagang secara tunai sebesar 3.750.000. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25% yang dihitung dari beban pokok. Jawaban metode periodik. Tanggal 1 Maret dibeli barang dagang senilai 8 juta dengan termin 4/4 dan N/30. Pada jurnal umumnya yaitu pada tanggal 1 pembelian di posisi debit seharga 8.000 terhadap utang dagang di kredit seharga 8.000. Pada tanggal 3 Maret dijual barang dagang 4.500.000 diterima tunainya 20%, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Beban pokok yang dijual 3.800.000. Penjualan dilakukan kepada CV Adil. Pada buku jurnal umumnya yaitu pada tanggal 3 kas di debit seharga 9.000 terhadap piutang dagang di debit seharga 3.600 dan penjualan di kredit 12.600. Pada tanggal 4 Maret dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret yang lalu yakni senilai 500.000. Pada jurnal umumnya pada tanggal 4 utang dagang di debit sesaldo 500 terhadap retur pembelian di kredit seharga 500. Pada tanggal 5 Maret dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 80. Di jurnal umumnya pada tanggal 5 Maret beban ongkos angkut di debit 80 terhadap kas di kredit seharga 80. Pada tanggal 7 Maret dibeli barang dagang 5 juta, dibayar tunai 2 juta, sisanya dengan termin 2/10 N/30. Pada jurnal umumnya, pada tanggal 7 pembelian di debit dengan harga 5.000 terhadap utang dagang di kredit seharga 3.000 dan pembelian di kredit seharga 2.000. Pada tanggal 8 Maret dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang yakni senilai 200.000 dari penjualan kepada CV Adil. Beban pokok penjualan sebesar 198. Pada tanggal 8 retur penjualan posisinya di debit seharga 200 terhadap piutang dagang di kredit seharga 200. Pada tanggal 10 Maret dijual lagi barang dagang seharga 6 juta dengan termin 2/10 dan N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. Pada jurnal umumnya yaitu pada tanggal 10 piutang dagang posisinya di debit seharga 6.000 terhadap penjualan di kredit seharga 6.000. Pada tanggal 13 Maret diterima perkas dari debitur CV Adil atas penjualan yang lalu. Dalam jurnal umumnya yaitu pada tanggal 13 Maret kas posisi kas di debit saldo 3.332 terhadap HPP 68 dan piutang dagang 3.400 di kredit. Pada tanggal 15 Maret dibayar perkas kepada debitur atas pembelian 1 Maret yang lalu. Jurnal umumnya
Pada tanggal 15, utang dagang di posisi debit bersaldo 7.500 terhadap HPP. Di posisi kredit bersaldo 300 dan kas di posisi kredit seharga 7.200. Pada 17 Maret diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret yakni sebesar 1 juta. Di jurnal umumnya pada tanggal 17 Maret retur penjualan di posisi debit bersaldo 1.000 terhadap piutang dagang di kredit bersaldo 1.000. Pada tanggal 20 Maret diterima perkas atas penjualan 10 Maret yang lalu. Jurnal umumnya pada tanggal 20 kas di posisi debit bersaldo 4.900 terhadap HPP di posisi debit bersaldo 100 dan piutang dagang di kredit seharga 5.000. Pada tanggal 25 Maret dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret yang lalu. Posisi pada jurnal umumnya yaitu pada tanggal 25 utang dagang di debit bersaldo 3.000 terhadap kas di kredit bersaldo 3.000. Pada tanggal 29 Maret dijual barang dagang secara tunai sebesar 3.750.000. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25% yang dihitung dari beban pokok. Pada jurnal umumnya pada tanggal 29 kas di debit bersaldo 3.750 terhadap penjualan di kredit bersaldo 3.750. Jawaban metode perpetualnya, pada tanggal 1 Maret dibeli barang dagang seharga 8 juta dengan termin 4/14 dan N/30. Pada jurnal umumnya, pada tanggal 1 Maret pembelian di debit bersaldo 8.000 terhadap utang dagang di kredit bersaldo 8.000. Pada tanggal 3 Maret dijual barang dagang 4.500.000 diterima tunai 20%, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 dan N/30 beban pokok yang dijual 3.800.000. Penjualan dilakukan kepada CV Adil. Pada jurnal umumnya pada tanggal 3 Maret kas di debit bersaldo 900 terhadap piutang dagang di debit bersaldo 3.600 dan penjualan di kredit bersaldo 4.500 dan penjualan di kredit bersaldo 4.500 terhadap beban pokok penjualan di debit bersaldo 3.800 dan PSD barang dagang di kredit bersaldo 3.800. Pada tanggal 4 Maret dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret yang lalu yakni senilai 500.000. Pada jurnal umumnya yaitu pada tanggal 4 utang dagang di debit bersaldo 500 terhadap persediaan barang dagang di kredit bersaldo 500. Pada tanggal 5 Maret dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 80.000. Pada jurnal umumnya yaitu tanggal 5 Maret persediaan barang dagang di debit 80 terhadap kas di kredit bersaldo 80. Pada tanggal 7 Maret dibeli barang dagang 5 juta dibayar tunai 2 juta sisanya dengan termin 2/10 dan N/30. Pada jurnal umumnya pada tanggal 7 Maret PSD barang dagang di debit
bersaldo 5.000, terhadap kas dikredit bersaldo 3.000 dan utang dagang dikredit 2.000. Pada tanggal 8 Maret dikeluarkan nota debit untuk retur sebagian barang yakni senilai 200.000 dari penjualan kepada CV Adil, beban pokok penjualan sebesar 168.000. Pada jurnal umumnya, pada tanggal 8 Maret, retur penjualan didebet sebesar 200 terhadap piutang dagang, dikredit 200, dan persediaan barang dagang didebet 168 terhadap beban pokok penjualan, dikredit sebesar 168. Pada tanggal 10 Maret dijual lagi barang dagang sebesar 6 juta dengan termin 2/10 dan N/30. Harga tersebut sudah masuk laba kotor 20% dari harga jual. Jurnal umumnya, pada tanggal 10 Maret piutang dagang didebet seharga 6.000 terhadap penjualan, dikredit bersaldo 6.000, dan beban pokok penjualan didebet bersaldo 4.800 terhadap persediaan barang dagang, dikredit 4.800. Pada tanggal 13 Maret diterima perkas dari debitur CV Adil atas penjualan yang lalu. Di jurnal umumnya, pada tanggal 13 Maret kas di debit bersaldo 3.332 terhadap potongan penjualan di debit seharga 68 dan piutang dagang dikredit 3.400. Pada tanggal 15 Maret dibayar perkas kepada debitur atas pembelian tanggal 1 Maret yang lalu. Jurnal umumnya, pada tanggal 15 utang dagang didebet bernilai 7.200 terhadap persediaan barang dagang didebet bernilai 300 dan kas dikredit bernilai 7.500. Pada tanggal 17 Maret diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret yakni sebesar 1 juta. Pada jurnal umumnya, pada tanggal 17 Maret retur penjualan didebet sebesar 1.000 terhadap piutang dagang, dikredit sebesar 1.000. Pada tanggal 20 Maret diterima perkas atas penjualan 10 Maret yang lalu. Pada jurnal umumnya, pada tanggal 20 Maret kas didebet bernilai 4.900 terhadap potongan penjualan didebet bernilai 100 dan piutang dagang dikredit bernilai 5.000. Pada tanggal 25 Maret dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret yang lalu. Di jurnal umumnya, pada tanggal 25 Maret utang dagang didebet sebesar 3.000 terhadap kas, dikredit sebesar 3.000. Pada tanggal 29 Maret dijual barang dagang secara tunai sebesar 3.750.000. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25% yang dihitung dari beban pokok. Pada jurnal umumnya, pada tanggal 29 kas didebet bernilai 3.750 terhadap penjualan, dikredit sebesar 3.750 dan beban pokok penjualan didebet sebesar 3.000 terhadap persediaan barang dagang dikredit sebesar 3.000.